Nah, ini prinsip-prinsip dasarnya ya. Di dalam GATT ada 5 prinsip tadi ya. Nah, ini eh, kita lihat ada prinsip-prinsip dasar perdagangan di dalam diskusi WTO bahwa sistem perdagangan itu harus bebas dari diskriminatif ya, sama seperti yang pertama tadi, yang di GATT. Kalau masih ingat apa namanya? Prinsip pertama. Yuk, saya masih ingat? Nah, ini berarti nggak nyimak nih. MFN, Most Favored Nation. Nah, ya, itu kan bahas tentang tidak adanya diskriminasi. Nah, di sini juga sama. Jadi karena WTO tadi kan ada apa namanya perubahan ya dari GATT, ya pasti ada prinsip-prinsip yang memang itu ikut juga gitu ya dipakai. Nah, di sini di WTO ini itu malah lebih diperjelas lagi bahwa uh, bebas dari diskriminasi itu suatu negara itu tidak punya hak istimewa, ya tidak bisa punya hak istimewa mitra dagang atas orang lain ya di dalam sistemnya. Jadi nggak bisa membedakan terhadap produk dan jasa asing ya. Mereka tidak bisa membeda-bedakan itu gitu ya. Nah, itu harus perlakuannya harus sama, maksudnya seperti itu gitu. Lalu di sini di prinsip WTO ini juga sistem perdagangan itu cenderung lebih banyak menuju perdagangan bebas. Jadi hambatan perdagangannya lebih diperkecil. Ya, terutama di sini hambatan terhadap tarif dan juga non tarif. Ya. Lalu sistem perdagangan harus bisa diprediksi, ya, di mana perusahaan asing dan pemerintah itu sama-sama ya bisa mengatasi hambatan, ya, di mana hambatan perdagangan itu uh, bisa aja di apa ya diatasi gitu ya dengan pasar yang tetap terbuka gitu. Jadi pasarnya memang pasar bebas gitu ya. Jadi nggak ada pembatasan maksudnya seperti itu. Ya. Terus sistem perdagangan harus cenderung ke kompetisi yang lebih besar ya karena negara-negara di situ juga yang bergabung juga semakin banyak ya semakin lama semakin banyak ya tentu di situ kompetisinya juga akan menjadi lebih besar lagi ya. WTO juga punya prinsip sistem perdagangannya harus lebih akomodatif untuk negara-negara yang berkembang. Nah, ini kan sama ya di prinsip yang GATT pun juga begitu gitu bahwa mereka membantu negara-negara yang tergabung di situ juga harus bisa mengakomodir ya kebutuhan-kebutuhan negara berkembang. Jadi mereka juga harus lebih punya banyak waktu ya untuk bisa menyesuaikan lebih fleksibel gitu ya terhadap negara-negara yang masih kecil atau negara-negara berkembang yang ingin melakukan transaksi perdagangan antar negara ya seperti itu. Oke. Nah, ini orientasi atau fokusnya WTO. WTO itu dengan tujuan-tujuannya tadi ya. Nah, maka di sini mereka punya perhatian khusus nih di bidang-bidang apa? Yang pasti di bidang pertanian, layanan, ada juga yang non pertanian ya. Lalu ada juga di bidang hak kekayaan intelektual. Ada yang tahu ini hak kekayaan intelektual contohnya apa? Apa? Kenapa hak kekayaan intelektual itu ada di dalam urusan perdagangan internasional? Dan bisa menjelaskan? Ayo. Ini berkaitan dengan produk paten itu tuh, Bu, atau original atau penemuan gitu, Bu? Iya, betul. Seperti itu. Jadi kalau misalkan punya
punya resep, misalkan gitu ya, ciptakan resep nih satu menu lah gitu. Nah, misalkan contoh kayak KFC dulu ya. KFC dia punya resep bubu. Nah, itu harus dipatenkan. Nah, itu yang disebut dengan hak kekayaan intelektual. Gitu ya. Merek misalkan gitu. Ya. Nah, merek itu kalau kita punya perusahaan, kita punya usaha, ya, hati-hati ketika menjalankan usaha, jangan sampai kelupaan untuk mendaftarkan mereknya. Kenapa? Karena kalau di hukum merek, ya hukum perlakuan merek itu siapa yang mendaftar duluan dia yang berhak. Jadi bukan siapa yang pakai duluan. Nah, ini berarti harus hati-hati ya karena merek itu adalah hak kekayaan intelektual ya. Kita tahu nih kayak misalkan kalau mereknya udah besar seperti kayak Adidas, Nike, Nokia, misalkan gitu ya, Samsung gitu. Nah, itu udah pasti harus didaftarkan karena itu sudah punya punya nilai yang sangat besar gitu ya. Makanya itu dikatakan hak kekayaan intelektual. Jadi WTO pun juga memberikan perhatian kepada bidang-bidang itu gitu ya. Karena ini seringkali terjadi konflik antar negara terkait hak ini gitu. Fasilitas penanaman modal, persaingan, ya kebijakan, pengadaan pemerintah, perdagangan itu juga menjadi fokusnya gitu ya. Ya terkait aturan, sengketa pemukiman. Yang sengketa pemukiman itu misalkan ada satu perusahaan ya di satu negara dia mau buka lahan misalkan di negara lain, nah ternyata lahan tersebut masih ada masalah gitu ya, gitu atau itu lahan penduduk misalkan gitu. Nah itu juga akan menjadi masalah sengketa dan itu juga akan di istilahnya dibahas nanti di dalam WTO gitu ya. Oke, lalu bagaimana peranan WTO dalam perdagangan di era globalisasi? Nah, sekarang kan kita sudah ada di era globalisasi, ya. Apa nih peran WTO? Nah, di sini WTO itu akan sangat mendukung ya pelaksanaan, pengaturan dan juga penyelenggaraan persetujuan yang sudah dicapai ya oleh seluruh anggotanya. Nah, lalu juga menjadi forum perundingan negara-negara mengenai perjanjian yang sudah dicapai di situ, yang sudah disepakati, ya. Mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, ya itu juga menjadi perannya WTO. Mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan, ya tadi kan ada di dalam struktur organisasinya di situ ada TRIPS gitu ya di bawah General Council itu ya dan menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global ya. Nah, ini bekerja sama dengan IMF dan juga World Bank ya, Bank Dunia. Nah, sekarang kita lihat Indonesia bagaimana gitu. Indonesia ada di dalam WTO. Sejak kapan? Sejak 24 Februari tahun 1950. Gitu ya. Jadi Indonesia itu bergabung dengan WTO ya dan dengan bergabungnya Indonesia mendapat beberapa keuntungan ya seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan ya Indonesia pernah dicurangi ya ada beberapa kasus dulu lalu dumping ya masalah dumping dan juga diskriminasi kebijakan. Nah, tapi di sisi lain selain ada keuntungan-keuntungan itu ada juga nih gitu ya perusahaan asing multinasional atau multinational company yang masuk ke Indonesia dan kemudian menguasai sektor-sektor perdagangan yang strategis. Ya, seperti dia menguasai air, menguasai pangan, ya tren, busana gitu ya, macam-macam gitu.
Jadi di sini juga dengan bergabung di WTO itu pun juga menjadi ancaman gitu ya, ancaman bagi eksistensi perusahaan yang ada di dalam negerinya Indonesia gitu ya. Nah, ini makanya harus hati-hati juga. Oke, itu tadi bentuk kerjasama internasional yang pertama ya, di mana negara-negara itu bergabung di dalam WTO. Nah, kemudian ada juga ya bentuknya integrasi regional. Integrasi regional. Ya, yang dimaksud integrasi regional ini perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis. Jadi kalau tadi kan kalau WTO itu kan semua negara bisa aja gabung ya. Itu nggak peduli apakah dia dari benua Amerika, dari Eropa, Asia gitu ya. Nah, itu ada di dalam WTO karena dia world trade gitu ya. Sementara itu ada juga ya perjanjian-perjanjian antar negara yang ada di dalam suatu wilayah geografis gitu. Misalkan sama-sama negara yang ada di Asia misalkan atau yang ada di Eropa. Nah, itu kan banyak ya negara-negara. Nah, itu mereka bisa aja membuat perjanjian gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan integrasi regional. Tujuannya di sini untuk apa sih gitu? Yang pasti negara-negara yang sepakat ya di dalam suatu wilayah geografis ini itu bisa mengurangi atau juga bisa menghilangkan hambatan tarif dan non tarif terhadap barang-barang barang-barang ataupun jasa dan faktor produksinya itu ya. Nah, tumbuhnya integrasi ekonomi dari suatu kawasan ya itu ada pendorongnya ya. Yang pertama potensi ekonomi itu bisa dimaksimalkan sehingga dia punya daya saing yang lebih tinggi gitu ya dengan adanya integrasi regional ini gitu ya. Lalu potensi politik itu juga bisa menjadi pendorong ya terutama bagi negara kecil tetapi kaya gitu. Contohnya mana? Negara kecil tapi kaya. Brunei Negara kaya. Darussalam. Brunei. Mana lagi? Selain Brunei. Swiss, Mana? Bu. Hah? Singapura, Singapura, Singapura. Singapura kaya? Iya dah, Bu. Masa? Enggak. Perputaran uangnya, anu, Bu. Singapura nggak kaya. Oh, enggak Singapura. kaya, Bu. Swiss berarti, Bu. Eh, ya. Negara kecil ya. Malaysia kaya nggak? Malaysia. Yang kaya sultannya, Bu. Yang kaya tanya. Gitu. Ya, jadi itu ya. Intinya itu juga menjadi salah satu pendorong ya adanya integrasi tadi dan juga resolusi terhadap konflik. Nah, ini apa namanya bisa memotivasi negara-negara itu melakukan perjanjian ya di dalam batas wilayah geografisnya gitu. Nah, sebelum terjadi yang namanya integrasi regional gitu ya, ada yang namanya prakondisi. Jadi sebelum perjanjian kesepakatan antar negara di dalam satu di dalam wilayah geografis itu harus ada dulu yang namanya prakondisi integrasi gitu. Ya nggak tiba-tiba gitu ya. Nah, prakondisi integrasi ini di dalamnya itu dilakukan yang namanya asimilasi sosial. Jadi negara-negara itu kan harus membaur dulu gitu ya. Ada pembauran satu budaya gitu. Nah, sama jadi akhirnya karena ini sama-sama di wilayah geografis Asia misalkan gitu ya. Nah, artinya di situ sudah sama, sudah ada pembauran satu budaya ya. Atau bisa juga dengan adanya hilangnya ciri khas kebudayaan asli dan membentuk kebudayaan baru gitu ya. Nah, itu prosesnya gitu yang dilakukan ya. Kemudian dilihat juga ada kesamaan-kesamaan dari negara-negara yang ada di kawasan
tersebut gitu ya di satu wilayah geografis itu. Nah, dilihat emang ada kesamaan-kesamaan gitu ya. Ya sama-sama ya masih ada Melayu-Melayunya misalkan gitu ya. Nah, lalu di situ akan terjadi tuh nanti pembahasan untuk sama-sama bisa untung gitu ya, keuntungan bersama. Lalu juga melihat juga dari sisi biaya. Jadi biaya-biaya yang mungkin muncul nantinya terkait lalu lintas perdagangan di antar mereka itu bisa lebih rendah gitu ya. Lalu juga lebih bisa ada kedekatan hubungan ya dengan sejarah sama-sama negara bekas jajahan Belanda misalkan gitu ya. Nah, itu pun juga bisa ya mendekatkan mereka untuk terjadi yang namanya integrasi tadi gitu. Dan pengaruh-pengaruh lain gitu ya, pengaruh-pengaruh eksternal. Nah, ini yang muncul akhirnya, jadi yang bisa terbentuk gitu ya dari integrasi itu ada integrasi ekonomi, di mana di dalam integrasi ekonomi ini itu dibagi menjadi beberapa tingkatan gitu ya. Nah, yang pertama itu free trade area, free trade area. Free trade area ini atau area perdagangan bebas ya. Area perdagangan bebas ini itu di antar negara anggota ya, itu bisa dikurangi hambatannya gitu ya. Maka di sini setiap anggota itu dia punya hak untuk menentukan cara berdagangnya sendiri gitu. Cara berdagangnya sendiri dengan non anggota gitu ya. Jadi mereka diberi kesempatan, diberi keleluasaan untuk mengatur cara berdagangnya dengan negara di luar anggotanya gitu ya. Nah, itu tingkatan integrasi ekonomi free trade area. Lalu ada juga perserikatan pabean atau custom union ya, custom union. Nah, custom union itu di sini setiap anggota ya di dalam integrasi ekonomi ini bisa mengurangi hambatan dagangnya gitu ya, di mana hubungan dagang dengan non anggota itu diatur oleh pengendali administratif. Jadi kalau di free trade area itu diberi kebebasan gitu ya kepada negara-negara itu. Nah, naik tingkat lagi kalau levelnya di atasnya itu ada custom union. Nah, itu sudah ada pengendalinya ya, pengendali hubungan dagangnya ya dari negara itu melalui pengendali administratif namanya. Gitu ya. Nah, makin ke dalam lagi gitu ya. Ini ada keterangannya tuh di situ ya. Semakin dalam, semakin rumit dan kuat gitu. Integrasinya maksudnya gitu ya. Perjanjian kerjasamanya gitu. Nah, di bawahnya lagi, di dalamnya lagi, setelah Perserikatan Pabean itu ada pasar bersama gitu ya. Pasar bersama atau istilahnya common market. Ya, common market. Nah, di sini nih tidak ada hambatan dagang antar anggota, termasuk juga kebijakan eksternal umum perdagangan ya. Dan di pasar bersama ini memungkinkan faktor produksi itu bisa bergerak bebas, jadi bisa bisa keluar masuk gitu antar negara ya. Contohnya tenaga kerja, ya pertukaran tenaga kerja, pertukaran modal dan sebagainya, seperti itu. Ya. Berikutnya perserikatan ekonomi atau economic union, ya. Economic union, gitu. Nah,
di dalam perserikatan ekonomi ini arus produk dan faktor produksi itu antar negara bebas, ya. Penerapan kebijakan perdagangannya ya itu juga dilakukan secara umum, tapi ada pemersatunya. Ya, pemersatunya apa? Yaitu mata uang bersama. Kita udah bahas tentang valuta asing kan, ya. Nah, karena itulah yang mempersatukan gitu ya, antar negara itu mereka punya mata uang bersama. Nah, kebijakan politik moneter dan fiskal bersama, juga tarif pajak yang sama. Gitu. Jadi di dalam antar negara anggota integrasi regional ini. Gitu, ya. Nah, terakhir di situ semakin dalam lagi adalah perserikatan politik atau politik union. Ya, politik union ini berarti di sini ada kebebasan arus perdagangan, ya, di mana setiap negara itu saling bisa berkoordinasi terkait kebijakan ekonominya, kebijakan sosialnya, gitu ya, kebijakan yang ada di negara di masing-masing negara anggota itu, gitu ya. Nah, ini yang kita bisa pelajari. Nah, apa yang apa ya yang menjadi bentuk dari integrasi regional ini, gitu ya? Karena kan tadi ya integrasi regional ini kan perjanjian atau perundingan dari negara-negara yang ada di dalam satu wilayah geografis, gitu. Nah, salah satu bentukannya itu adalah Uni Eropa. Ya, pernah dengar kan ya? Nah, Uni Eropa ini menurut Hill ya tahun 2014 itu merupakan bentuk dari dua faktor politik. Jadi Uni Eropa itu dibentuk dari dua faktor politik, yaitu kehancuran Eropa Barat dan keinginan bangsa Eropa untuk mempertahankan panggung politik dan ekonomi mereka di dunia. Jadi mereka tuh pengen tetap eksis gitu ya, negara-negara Eropa itu. Maka kan muncul mata uang sendiri ya. Dulu kan belum ada euro ya, yang dipakai dolar gitu. Nah, tapi Eropa kemudian muncul untuk dia mau mau punya panggung sendiri lah istilahnya gitu ya. Maka muncul tuh kumpulan dari negara-negara yang ada di benua Eropa gitu. Ya. Jadi di sini Uni Eropa itu perserikatan dari 27 negara di Eropa dan menjadi salah satu organisasi internasional terbesar di dunia sekarang. Gitu ya. Uni Eropa disebut juga menjadi contoh sukses nih, ya, bagaimana negara-negara dengan berbagai kepentingan itu bisa bersatu untuk tujuan bersamanya. Gitu. Nah, untuk perkembangannya gitu ya, awalnya mulainya dari Uni Eropa ini gitu ya, itu mulai dari adanya percobaan untuk menyatukan negara Eropa ya, itu sebelum terbentuknya negara-negara modern pada saat itu gitu. Dan 3.000 tahun lalu. Nah, sejarahnya nih ya, di mana Eropa itu didominasi oleh bangsa Celt namanya, yang kemudian ditaklukkan dan kemudian diperintah oleh Kaisar Roma, ya, pusatnya di Mediterania. Nah, lalu dilanjutkan lagi ada Kekaisaran Frans dari Charlemagne dan ada Kekaisaran Suci Roma yang kemudian menyatukan wilayah Eropa itu selama beberapa ratus tahun lamanya. Nah, lalu pada tahun 1800-an terjadi Custom Union, ya, Custom Union di bawah Napoleon Bonaparte. Ya, nah itu nama Napoleon mungkin pernah dengar ya. Terus ada Nazi Jerman gitu, Karl Marx ya pada tahun 1940. Nah, itu kita flashback sejarahnya dulu nih ya di Uni Eropa gitu perkembangannya.
Nah, jadi kemudian perkembangannya dari Uni Eropa itu ya terjadi setelah Perang Dunia Kedua, di mana di situ negara-negara mulai keinginannya untuk mendirikan Uni Eropa itu semakin kuat gitu. Ya, pingin bangun kembali Eropa dan mengantisipasi lah ya terjadinya perang lainnya gitu ya. Nah, maka di situ mulai dibentuk European Coal and Steel Community dari 6 negara. Jadi 6 negara tuh waktu itu awalnya yang bentuk dulu. Ya, Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Melalui apa? Melalui Perjanjian Paris tahun 51. Ya, ditandatangani tahun 51 dan kemudian mulai beroperasi di bulan Juli tahun 52. Ya. Nah, European Coal ini adalah komunitas batu bara dan besi ya yang kemudian menjadi cikal bakal dari Uni Eropa gitu. Jadi kalau ditanya Uni Eropa itu asal mulanya dari mana sih? Ya, itu dari adanya integrasi tadi ya, integrasi regional tadi. Cuma dimulainya itu adalah dari komunitas ya, komunitas atau negara-negara yang memang dia penghasil batu bara dan besi gitu di Eropa gitu. Ya, mereka kemudian bersatu memudahkan koordinasinya ya koordinasi dalam hal bantuan nih pasca Perang Dunia Kedua itu ya yang itu dikenal dengan namanya Marshall Plan gitu. Nah, setelah terbentuk kemudian ada juga European Economic Community ya. Setelah ada European Coal and Steel tadi community, nah ada muncul lagi komunitas baru ya namanya European Economic Community. Nah, ini didirikan oleh Perjanjian Roma tahun 57 dan beroperasi tahun 58. Ya. Nah, ini perkembangannya selanjutnya. Jadi dari European Economic Community itu lalu berubah dia menjadi masyarakat Eropa. Inilah yang menjadi pilar pertama dari Uni Eropa. Jadi Uni Eropa itu kemudian resmi terbentuk lewat perjanjian Maastricht. Nah, tadi udah ada beberapa perjanjian-perjanjian yang harus dikenal ya. Gitu. Mulai dari Jenewa itu di GATT ya. Lalu WTO apa tadi perjanjiannya? Ayo, ingat-ingat. Ujian keluar tuh. Yang ingat nggak? Kalau WTO apa tadi perjanjiannya? Putaran apa? Putaran. Putaran Uruguay. Nah, itu putaran Uruguay ya. Nah, terus kalau di Uni Eropa ini dia dibentuknya lewat perjanjian Maastricht tahun 92 gitu ya. Nah, ini banyak lah udah mulai bergabung itu negara-negara dan sudah berevolusi gitu ya. Sehingga di situ dikatakan bahwa pergantian nama dari masyarakat ekonomi Eropa ke masyarakat Eropa lalu akhirnya menjadi Uni Eropa. Nah, itu dari perubahan itu ya, dari perubahan-perubahan tersebut itu bisa menandakan atau menunjukkan bahwa organisasi itu memang sudah berubah. Yang tadinya dari kesatuan ekonomi ya yang hanya fokus terhadap persoalan ekonomi itu menjadi kesatuan politik gitu ya. Nah, itu Uni Eropa. Oke. Itu adalah satu bentuk tadi dari integrasi regional ya, yaitu yang ada di dalam batas satu wilayah geografi, di mana yang Uni Eropa berarti dia ada di dalam satu benua Eropa. Nah, ada juga masyarakat ekonomi ASEAN, berarti ini ASEAN nih lingkupnya gitu. Indonesia ada di mana? Ada di sini, gitu ya. Jadi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sebutnya. Ya, ini adalah salah satu bentuk lainnya gitu ya dari integrasi regional
ya. Jadi integrasi regional itu ada banyak tuh. Ada tadi Uni Eropa, terus ini ada masyarakat ekonomi ASEAN misalkan. Nah, MEE ini ya atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disebut juga dengan ASEAN. Organisasi ini ya ini dibentuk pada tahun 67 ya berdasarkan Deklarasi Bangkok ya. Nah, ingat ya, MEE dibentuk dari apa berdasarkan apa gitu, Deklarasi Bangkok. Nah, tahun berapa? Tahun 67 ya. Negara-negara oleh negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara gitu. Mana aja negaranya? Yang pasti ada Thailand lah. Kan deklarasinya deklarasi Bangkok. Berarti pada saat itu perundingannya terjadi di Thailand, di Bangkok ya. Nah, di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Singapura ya. Nah, itu yang menjadi MEA. Nah, kita pernah singgung-singgung ini ya waktu beberapa tahun yang lalu. Ayo, MEA udah mulai terbuka nih, gitu ya. Hati-hati dengan persaingan. Nah, seperti itu. Nah, untuk MEA sendiri selama lebih dari 4 dekade, ya ASEAN itu kemudian mengalami banyak perubahan, ya. Uh, apa lebih berwawasan ke depan gitu ya. Akhirnya komunitas ASEAN ini pada tahun 2015 dengan ditandatanganinya Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of a Nation Community ya. Itu diperkuat lagi dengan adanya Asian Charter atau piagam ASEAN gitu ya. Nah, itu semakin berkembang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari pembentukan MEA ini ya lebih mempererat lagi integrasi ASEAN-nya ya untuk menghadapi perkembangan politik ya, dan ASEAN juga menyadari bahwa perlu ya negara-negara ASEAN ini menyesuaikan cara pandangnya ya supaya lebih terbuka dalam menghadapi masalah di internal dan eksternal. Jadi saling belajar lah gitu ya negara-negara di ASEAN itu. Nah, ini 3 pilarnya. Jadi MEA itu punya 3 pilar, yaitu komunitas keamanan atau ASEAN Security Community. Ya, jadi di dalam MEA itu ada komunitas yang ngatur tentang keamanan. Nah, seperti kayak tadi WTO kan dia punya struktur organisasi ya. Nah, ini juga sama seperti kayak struktur organisasi, tapi di MEA disebutnya 3 pilar gitu. Jadi pilar pertama yang berkaitan dengan masalah keamanan, ya. Jadi ada komunitas keamanan di situ. Lalu ada komunitas ekonomi itu yang berurusan dengan ekonomi, ya ASEAN Economic Community, dan ada komunitas sosial budaya. Jadi itu yang terkait dengan sosial budaya antar negara ASEAN tersebut gitu, ya. Nah, 3 pilar ini kemudian menjadi satu paradigma baru ya yang menggerakkan kerjasama ASEAN ke arah komunitas yang lebih mengikat gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini tugasnya. Itu ada pertanyaan sampai di sini?